cara untuk preparasi reseptor atau memisahkan antara reseptor dengan native ligandnya. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara untuk melakukan validasi metode docking menggunakan aplikasi Autodock Tools. Jadi, setelah kita memisahkan antara reseptor dan native ligandnya, kita harus melakukan validasi terlebih dahulu, itu untuk menggabungkan kembali antara native ligand dan reseptornya untuk mengetahui di mana sih lokasi docking untuk kita mendockingkan senyawa uji kita yang lainnya. Oke, di video sebelumnya kita sudah punya satu file yang dia berisi satu reseptor yang sudah bersih, kemudian satu native ligand dan dua aplikasi Autodock dan Autogrid-nya. Oke, selanjutnya kita buka untuk Autodock Tools. Jadi aplikasi yang digunakan di sini untuk melakukan molecular docking adalah Autodock Tools. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, setelah itu kita kopikan terlebih dahulu lokasi file yang akan kita docking di bagian sini. Untuk lokasinya kita copy, kemudian kita buka aplikasi Autodock Tools, kemudian pilih file, pilih preference, kemudian pilih set. Di bagian startup directory ini kita paste lokasi file yang akan kita dockingkan, ctrl+v ya, di paste aja, kemudian kita pilih set, dan ini bisa kita dismiss saja. Nah, setelah kita mengatur lokasinya tadi pada bagian preference, itu fungsinya untuk ketika kita membuka file untuk memasukkan reseptor dan ligand yang akan kita gunakan, yang tertuju atau yang akan dibacanya itu langsung file yang akan kita dockingkan. Ini tadi kan contohnya untuk file diabetes yang sudah kita buat sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita tidak mengatur preference dulu di awal, itu biasanya dia tidak masuk ke file yang kita tuju ini gitu. Dia biasanya masuk ke file awal itu ke disk C dulu biasanya. Jadi kita atur dulu untuk preferensinya sesuai dengan lokasi reseptor dan ligand yang akan kita dockingkan. Oke, yang pertama kita lakukan terlebih dahulu preparasi untuk reseptornya menggunakan Autodock Tools. Ini kita buka reseptornya. Ini yang harus kita lakukan itu kita menambahkan charge dan hidrogennya. Bisa pilih tulisan yang edit, kemudian pilih charge. Untuk reseptor itu kita pilih charge-nya Bultmann charge. Ini tinggal di oke-kan saja. Kemudian kita pilih kembali edit, kemudian pilih hidrogen, kita pilih add hidrogen. Nah, untuk reseptor hidrogen yang kita masukkan itu cukup hidrogen yang polar saja. Ini kita oke-kan saja. Nah, setelah ada yang putih-putih ini sudah selesai untuk penambahan reseptornya, dan reseptor ini bisa kita save. Caranya pada bagian grid kita pilih makromolekul, kemudian pilih choose dan pilih reseptor, kemudian pilih select molekul. Nah, ini kita tinggal simpan saja. Kalau sebelumnya kita save dalam bentuk file PDB, nah untuk yang setelah dipreparasi menggunakan Autodock Tools ini kita simpan dalam bentuk PDB Kit. Jadi di penamaannya kita tuliskan .pdb Kit. Itu bisa saja. Preparasi reseptornya sudah selesai. Ini bisa kita hapus, pilih edit, kemudian delete dan delete all molecule. Untuk selanjutnya kita akan melakukan preparasi untuk ligandnya.
ligannya, pilih file, kemudian read molecule, dan kita buka ligan. Jangan lupa untuk proses validasi metode docking ini, ligan yang digunakan adalah native ligan yang sebelumnya sudah terikat dengan reseptornya yang kita pisahkan terlebih dahulu menggunakan Discovery Studio. Nah, di sini kita gabungkan kembali. Kemudian kita tambahkan charge dan hidrogennya. Pilih edit, kemudian pilih charge. Nah, untuk ligan, charge yang kita tambahkan adalah compute gas Steiger. Kemudian kita tambahkan hidrogen. Untuk ligan kita pilih yang all hidrogen. Ini, kemudian kita pilih edit. Kita pilih yang march nonpolar. Nah, ini ketika dia masih ada tanda yang putih-putih ini yang harus kita hapus terlebih dahulu. Kita bisa pilih edit, kemudian pilih delete, dan pilih delete hidrogen. Nah, setelah tidak ada yang putih ini, itu artinya sudah selesai. Kita bisa pilih ligan, kemudian pilih input, dan pilih choose, kemudian pilih ligan, dan select molecule for autodocking. Seperti ini. Kemudian kita pilih ligan, kita pilih torsion tree, kemudian pilih detect root, kemudian kita pilih ligan, pilih torsion tree, dan pilih choose root. Setelah itu kita pilih ligan, kita pilih torsion tree, kemudian kita pilih choose torsion. Nah, di sini untuk melihat torsinya ada berapa sih atom yang dia itu dapat berotasi. Nah, di sini kan keterangannya 9 dari 32, itu artinya ada sejumlah 9 atom atau 9 ikatan yang dia itu bisa berotasi atau dia bisa berputar. Nah, kalau dilihat 9 itu yang mana, di sini ada keterangannya. Yang rotatable atau yang bisa berputar itu yang warnanya hijau. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan ini ada 9. Jadi ada 9 ikatan yang dia dapat berotasi. Itu kemudian ini tinggal kita selesai, pilih done, kemudian kita pilih ligan, pilih torsion tree, dan pilih set number of torsion. Nah, angka di sini disesuaikan dengan jumlah rotatable bond yang tadi sebelumnya sudah kita deteksi. Ini ada 9 ya, sudah sesuai, tinggal di dismiss saja. Nah, ini bisa kita simpan, bisa kita pilih ligan, kemudian pilih output, dan save as PDB kita. Ini ligannya kita bisa save. Jangan lupa untuk belakangnya diberikan format pdb kit. Ini bisa kita save. Sudah selesai. Ini kita hapus terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita akan menentukan lokasi docking pada reseptornya. Itu ada di bagian grid. Di sini kita pilih makromolekul, kemudian kita buka terlebih dahulu untuk reseptornya. Ini. Kemudian kita pilih grid, pilih set map types, kemudian pilih open ligand untuk membuka ligannya. Yang dibuka ini pada bagian grid ini adalah ligand dan reseptor yang dalam format PDB kita. Ini di open saja. Kemudian kita pilih grid, pilih makromolekul, kemudian choose untuk kita menentukan yang mana reseptor dan yang mana ligannya. Jadi untuk makromolekul itu reseptor,
region, kita choose region. Selanjutnya kita akan menentukan lokasinya di bagian grid box ini. Nah, di sini kita bisa pilih center, kemudian pilih center on ligand. Nah, sudah center on ligand. Jadi untuk lokasi dockingnya itu nanti akan sesuai dengan letak si boxnya. Ketika boxnya ada di bagian tengah, maka lokasi docking kita itu ada di bagian tengah ini. Luasnya sesuai dengan besar dari boxnya ini. Ketika kita ingin mengatur besar atau kecilnya box, itu ada di bagian ini. Yang warna merah ini bisa kita putar, yang warna hijau dan yang warna biru juga sama. Untuk koordinat lokasinya itu ada di bagian X, Y, dan Z center ini. Ketika ini dirubah, angka ini dirubah, maka lokasinya juga dia akan berpindah, bisa ke atas, ke bawah, kiri, atau ke kanan. Nah, ketika kita sudah menentukan center on ligand, maka di bagian X, Y, Z ini tidak perlu dirubah lagi karena ini sudah menyesuaikan dengan lokasi dari pengikatan natif ligandnya. Kalau untuk ukuran boxnya itu nanti masih bisa dirubah. Untuk awal kita bisa menggunakan yang standar dulu, menggunakan ukuran 40-40-40. Kemudian kita pilih file, kemudian kita pilih close saving current. Itu kemudian kita bisa pilih grid, pilih output, dan save lokasi yang sudah kita atur. Untuk save-nya kita bisa beri nama grid.gpf. Jadi untuk penentuan lokasi kita simpan dalam bentuk GPF. Jadi .gpf. Untuk nama depan gridnya itu sebenarnya bebas, asalkan di bagian belakangnya itu kita beri tanda .gpf. Ini bisa kita save. Ini sudah selesai untuk penentuan lokasinya. Kemudian kita tentukan untuk parameter dockingnya. Saya dipilih di sini, pilih docking, kemudian pilih macromolekul, pilih set rigid file name. Ini kita pilih yang reseptor. Untuk ligand kita pilih yang ligand. Ini tinggal di accept saja keterangan tentang ligandnya. Kemudian kita pilih docking dan pilih search parameter. Kita gunakan genetic algorithm. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus ditentukan. Number of GR-runs itu kita tuliskan 100 karena untuk penelitian kita supaya bisa dipublish di jurnal, minimal of GR-runs-nya itu harus 100. Ini sebenarnya bisa kita buat jadi 1000 atau 10.000, itu sebenarnya tergantung dari kekuatan laptopnya. Kalau misalnya laptop atau PC-nya itu bagus, kita bisa set sampai 1000, dan waktunya juga mungkin nanti akan lebih lama untuk penyelesaian dockingnya. Nah, di sini kita atur 100 itu untuk minimal supaya hasil penelitian kita itu bisa publish di jurnal-jurnal. Kemudian ada parameter-parameter lain juga yang bisa dirubah, seperti population size-nya itu bisa dirubah, kemudian maksimum number of evaluasi atau energi evaluasi yang digunakan. Ini untuk ligand yang memiliki torsi lebih dari 10, ininya itu bisa ditambah menjadi 25 juta supaya hasilnya itu lebih akurat. Tapi untuk torsi yang di bawah 10 itu kita bisa menggunakan 250.000 untuk 2.500.000 untuk maksimum number of evaluasinya. Jadi ini menyesuaikan tergantung
jenis ligan itu mempunyai berapa porsi atau berapa rotatable bone-nya. Kalau misalnya dia lebih dari 10, maka kita gunakan 25 juta, itu lebih baiknya. Tapi ketika kita menggunakan 2.500.000 juga itu tidak apa-apa. Ini kita bisa accept, kemudian kita pilih docking, kemudian pilih docking parameter. Ini di accept saja, kita bisa gunakan yang default. Kemudian kita pilih docking, pilih output yang digunakan di sini Lamarckian GA. Ini bisa kita simpan file doc.dpf. Jadi untuk parameter-parameter docking ini kita simpan dalam bentuk DPF. Nama depannya bebas, asalkan di belakangnya diberi tanda .dpf. Ini bisa kita simpan. Setelah itu kita bisa menjalankan dockingnya. Pertama kita jalankan dulu untuk AutoGrid-nya. Ini pada bagian program path name kita bisa browse, kemudian kita buka file aplikasi AutoGrid. Di sini tulisannya AutoGrid 4. Kemudian kita bisa buka parameter file name-nya, kita buka yang grid GPF. Nah ini CMD atau formulanya kita bisa hapus, kita rubah, kita hapus keterangan-keterangan lokasinya. Kita rubah sampai dia rumusnya atau keterangannya seperti ini. Kemudian bisa kita launch. Nah, ketika dia muncul box seperti ini, itu artinya proses gridnya sudah mulai berjalan dan berhasil dijalankan. Tapi ketika misalnya terjadi error, itu tidak akan muncul box seperti ini, akan ada keterangan error. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini boxnya sudah hilang, artinya prosesnya sudah selesai. Kita bisa coba buka file kita. Ketika di dalam file kita itu ada bertambah ya isinya, ini ada keterangan-keterangan seperti ini, itu artinya proses gridnya sudah selesai dan kita bisa lanjutkan untuk proses dockingnya. Kita pilih run, kemudian pilih run autodock. Ini program path name-nya kita pilih browse dan kita buka aplikasi Autodock 4 ini. Kemudian parameter file name kita buka yang DPF. Nah, di sini sama untuk formulanya atau rumusnya kita hapus lokasi-lokasinya. Seperti ini, dan bisa kita jalankan. Kita pilih launch. Ketika dia ada box seperti ini, itu artinya prosesnya sudah berhasil dijalankan dan dockingnya ini sedang berjalan. Nah, untuk hasilnya ada di mana, kita bisa lihat di file kita yang sudah dibuat sebelumnya. Kita lihat pada bagian doc.dlg. Nah, ini adalah hasil untuk dockingnya seperti ini. Ini kita bisa lihat ke bagian paling bawah. Di sini ada keterangannya. Dia runnya sudah run yang keberapa? Kalau ini kan running yang ke-1 dari 100, karena tadi kita setnya 100. Jadi baru yang pertama dari 100. Kita tunggu sampai dia keterangannya komplit atau sukses. Ini kita tunggu saja. Ini salah satu contoh docking yang sudah selesai. Hasilnya akan seperti ini. Kita bisa scroll ke bagian paling bawah. Itu akan ada keterangan successful completion seperti ini. Itu artinya
artinya proses dockingnya sudah selesai secara keseluruhan. Hati-hati ketika keterangannya di sini masih 100/100, itu artinya masih belum selesai, jadi jangan di close dulu untuk aplikasinya. Tunggu sampai keterangannya successful seperti ini, atau sampai box kecil ininya hilang dengan sendirinya. Oke, kita coba lihat hasil yang sudah selesai. Di sini kita bisa, kemudian kita cari histogramnya. Pada bagian histogram ini, pertama kita lihat pagarnya itu yang paling banyak, cluster rank nomor berapa. Ini contohnya yang paling banyak, yang pagarnya paling banyak itu cluster rank nomor 4. Ini kemudian ke bagian bawah kita fokus untuk melihat cluster rank nomor 4 ke bagian bawah. Nah, ini kan ada keterangannya cluster rank nomor 1, kita cari cluster rank nomor 4. Ini cluster rank nomor 4. Untuk proses validasi metode docking, kita fokuskan untuk melihat nilai RMSD-nya terlebih dahulu. Yang harus kita capai adalah RMSD yang kurang dari 2 ampere. Jadi keberhasilan dari proses validasi metode docking adalah nilai RMSD harus kurang dari 2. Oke, nilai RMSD-nya harus kurang dari 2. Ketika hasilnya seperti ini, ternyata nilai RMSD-nya itu lebih dari 2. Kalau di sini kan 3,664, maka kita harus mengulangi kembali proses dockingnya. Dan yang kita rubah adalah pada bagian box, di bagian ukuran boxnya ini. Kita rubah di bagian ini, kita bisa atur, kita bisa mencoba untuk mengatur bagian atas terlebih dahulu yang warna merah, kemudian kita coba mengatur yang warna hijau atau yang warna biru, atau kita rubah ketiganya, itu juga bisa. Makanya kita atur untuk ukuran boxnya. Biasanya ketika kita kecilkan ukuran boxnya, maka nilai RMSD-nya itu akan lebih kecil. Tapi ketika kita besarkan ukuran boxnya, misalnya di sini kita rubah jadi 50 misalnya, itu biasanya nilai RMSD-nya akan jadinya lebih besar lagi gitu. Tapi bisa juga tetap teman-teman coba kecilkan atau besarkan dan bandingkan hasil RMSD-nya, itu bisa berbeda. Bisa juga ketika dibesarkan itu nilai RMSD-nya jadi lebih kecil, itu akan ada kemungkinan seperti itu. Jadi pokoknya ketika nilai RMSD-nya lebih dari 2, kita hanya bisa mengatur ukuran boxnya ini. Harus dikecilkan atau dibesarkan sampai kita mendapatkan hasil validasi kurang dari 2. Ketika kita bisa mendapatkan hasil validasi kurang dari 2, maka parameter yang X center, Y center, dan Z center ini bisa kita gunakan untuk mendockingkan senyawa uji. Seperti itu untuk proses validasi metode docking ini. Nah, kemudian parameter lain yang bisa kita rubah itu di bagian docking dan search parameter. Nah, di sini juga kita bisa rubah yang sudah sempat dijelaskan sebelumnya. Kita bisa rubah maksimum number of evaluasi, kita bisa naikkan, itu lebih tinggi sebenarnya, lebih baik, tapi akan berpengaruh ke lamanya proses docking dan kekuatan dari laptopnya juga. Ketika laptopnya tidak support, maksudnya tidak mendukung aplikasinya atau tidak kuat ketika dia dinaikkan, maka prosesnya akan jadi sangat lama gitu. Kalau kita memakai yang standar yang 2x500, seperti itu untuk proses validasi metode docking. Kita coba lihat proses validasi kita yang hari ini. Ternyata baru 22 dari 100. Sepertinya
tidak perlu kita tunggu sampai selesai. Pada intinya ketika sudah selesai, kita cari histogramnya, kemudian kita lihat nilai RMSE-nya apakah sudah kurang dari 2 atau belum. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.